Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya yang terhormat. Bapak Ali Ahmad Mahiri, SMM, selaku dosen mata kuliah penganggaran perusahaan, dan tak lupa rekan-rekan semuanya yang kami banggakan. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adam Rolik dan rekan saya Dedi Zenda, saya Asim Prayoga, saya Muhammad. Baik, kami di sini akan mempresentasikan yaitu tentang penganggaran. Pertama yang akan disampaikan oleh saudara Asep. Kepadanya saya persilakan. Di sini ada definisi anggaran. Definisi anggaran adalah rencana manajemen dengan asumsi bahwa langkah-langkah positif akan diambil oleh pelaksanaan anggaran untuk merealisasi rencana yang telah disusun. Sedangkan ramalan semata-mata merupakan prediksi tentang apa yang mungkin terjadi tanpa ada usaha dari peramal untuk mempengaruhi apa yang akan terjadi agar sesuai dengan ramalannya. Penyusunan anggaran adalah proses pengoperasionalan rencana dalam bentuk pengkualifikasian, biasanya dalam unit moneter untuk kurun waktu tertentu. Anggaran merupakan rencana yang diungkapkan secara kuantitatif dalam unit moneter untuk periode 1 tahun. Di sini juga ada hakikat anggaran. Hakikat anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengembalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Suatu anggaran operasi bisa meliputi waktu 1 tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun itu. Sini juga ada karakteristik anggaran. Yang pertama, dinyatakan dalam satuan keuangan, bisa disebut moneter. Walaupun angka-angka moneter ini didukung dengan satuan bukan keuangan, misalnya unit terjual atau diproduksi. Yang kedua, ada umumnya mencakup kurun waktu 1 tahun. Ada juga yang ketiga, mengandung komitmen manajemen. Artinya, manajer setuju menerima tanggung jawab pencapaian sasaran yang dianggarkan. Yang keempat, usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari pelaksana anggaran. Dilanjut, ada yang kelima, anggaran dapat diubah dalam keadaan khusus. Ada juga nomor 6, secara berkala menuju kerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran dan harian yang ada dianalisis dan dijelaskan. Baik, selanjutnya syarat penyusunan anggaran yang baik. Yang pertama, adanya organisasi perusahaan yang sehat, membagi tugas fungsional dengan jelas dan garis wewenang dan tanggung jawab tegas. Yang kedua, adanya sistem akuntansi yang memadai yang meliputi A, penggolongan rekening yang sama antara anggaran dan realisasinya. B, pencatatan akuntansi memberi informasi mengenai realisasi anggaran dan selisih. C, laporan berdasarkan kepada akuntansi pertanggungjawaban. D, adanya dukungan para pelaksana. Adapun hubungan dengan perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses untuk memutuskan hakikat dan ukuran dari berbagai program yang harus dijalankan guna mengimplementasikan berbagai strategi organisasi. Baik perencanaan strategi dan penyusunan anggaran melibatkan perencanaan. Namun jenis aktivitas perencanaannya adalah berbeda antara kedua proses tersebut. Proses penyusunan anggaran fokus pada 1 tahun, sementara perencanaan strategis fokus pada aktivitas yang mencakup periode beberapa tahun. Perencanaan strategis mendahului penyusunan anggaran dan menyediakan kerangka kerja dalam mana anggaran tahunan dikembangkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Opa. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan anggaran dan prediksi. Dapat dilihat oleh rekan-rekan sekalian di depan, yaitu ada definisi dari anggaran dan juga definisi dari prediksi.
Anggaran berbeda dengan prediksi dalam beberapa hal. Suatu anggaran adalah suatu rencana manajemen dengan asumsi implisit bahwa langkah-langkah positif akan diambil oleh pembuat anggaran manajer yang menyusun anggaran guna membuat kegiatan nyata sesuai dengan rencana. Sesuai prediksi hanyalah suatu perkiraan akan apa yang mungkin terjadi, tetapi tidak mengandung implikasi bahwa pembuat prediksi akan berupaya untuk membentuk kejadian sehingga prediksinya akan terrealisasi. Berbeda dengan anggaran, suatu prediksi memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu dapat dinyatakan dalam satuan keuangan dan dapat juga tidak. 2. Berlakunya tidak tentu. 3. Peramal tidak bertanggung jawab untuk mewujudkan hasil ramalannya. 4. Ramalan biasanya tidak perlu disahkan oleh pejabat yang lebih tinggi. 5. Ramalan diperbaharui segera setelah informasi baru mengisyaratkan adanya perubahan situasi. 6. Varian atau penyimpangan dari ramalan tidak dianalisis secara formal atau benar. Salah satu contoh ramalan keuangan adalah ramalan yang dibuat oleh bagian keuangan perusahaan untuk membantu perencanaan kas. Ramalan seperti ini meliputi perkiraan penjualan, biaya, pengeluaran investasi, dan sebagainya. Tetapi bagian keuangan tidak memikul tanggung jawab untuk membuka agar hasil aktual sesuai dengan ramalan. Ramalan ini tidak perlu disetujui oleh manajemen puncak. Dia dapat berubah setiap minggu bahkan setiap hari, bahkan memerlukan pengesahan dari pejabat yang lebih tinggi. Dan biasanya varian antara hasil aktual dengan ramalan tidak dianalisis secara sistematik. Dari sudut pandang manajemen, ramalan keuangan hanya merupakan alat perencanaan, sedangkan anggaran adalah alat perencanaan dan alat pengendalian. Semua anggaran mencakup elemen ramalan keuangan, dalam arti bahwa penyusun anggaran tidak dapat dituntut tanggung jawabnya atas kejadian-kejadian tertentu yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk mencapai sasaran yang dianggarkan. Tetapi jika penyusun anggaran dapat mengubah yang dinamai anggaran setiap kuartal tanpa persetujuan formal, atau jika persetujuan formal tidak dianggap serius, anggaran seperti pada dasarnya adalah ramalan keuangan dan bukan anggaran yang sebenarnya. Dia tidak dapat digunakan untuk evaluasi dan pengendalian karena pada akhir tahun hasil aktual akan selalu sama dengan anggaran yang terus direvisi. Selanjutnya yaitu ada penggunaan anggaran. Bisa dilihat oleh rekan-rekan ada 4 kegunaan dari anggaran. Penyusunan anggaran operasi mempunyai 4 tujuan utama. Yang pertama untuk menyesuaikan rencana strategis. Kedua, untuk membantu mengkoordinasikan aktivitas dari beberapa bagian organisasi. Ketiga, untuk menugaskan tanggung jawab kepada manajer untuk mengotorisasi jumlah yang berwenang untuk mereka gunakan, dan untuk menginformasikan kepada mereka mengenai kinerja yang diharapkan dari mereka. Dan yang keempat, untuk memperoleh komitmen yang merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja aktual manajer. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, menyelaraskan dengan rencana strategis. Rencana strategis mempunyai karakteristik sebagai berikut. Dibuat pada awal tahun, dikembangkan berdasarkan informasi terbaik yang tersedia pada tahun itu. Penyusunan melibatkan relatif sedikit manajer dan dinyatakan dalam istilah yang relatif luas. Anggaran tersebut yang diselesaikan sebelum permulaan tahun anggaran memberikan peluang untuk menggunakan informasi terakhir yang tersedia dan didasarkan pada penilaian manajer di semua tingkatan dalam organisasi. Kedua, koordinasi. Setiap manajer pusat tanggung jawab dalam organisasi berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Selanjutnya, ketika staf merangkai potongan-potongan tersebut menjadi suatu rencana keseluruhan, maka inkonsistensi mungkin muncul. Penyebab yang paling umum adalah adanya kemungkinan bahwa rencana dari organisasi produksi tidak konsisten dengan volume penjualan yang direncanakan, baik secara total maupun untuk lini produksi tertentu. Dalam organisasi produksi, rencana pengiriman atas produk jadi mungkin tidak konsisten dengan rencana-rencana pabrik atau departemen di dalam pabrik untuk menyediakan komponen bagi produk-produk tersebut. Ketiga, penugasan tanggung jawab.
Anggaran yang telah disetujui seharusnya memperjelas tanggung jawab dari setiap manajer. Anggaran tersebut juga memberikan wewenang kepada para manajer pusat tanggung jawab guna membelanjakan sejumlah tertentu uang untuk tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa perlu persetujuan dari wewenang yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu dasar untuk evaluasi kinerja. Anggaran mencerminkan suatu komitmen oleh pembuatnya dengan atasannya. Oleh karena itu, anggaran menjadi tolak ukur terhadap mana kinerja aktual dapat dinilai. Komitmen tersebut dapat berubah bila asumsi-asumsi yang mendasarinya juga berubah. Namun demikian, anggaran merupakan titik awal yang terbaik dalam menilai kinerja. Anggaran menugaskan tanggung jawab pada ke setiap pusat tanggung jawab organisasi. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Dedi. Baik, materi selanjutnya itu ada jenis-jenis anggaran. Di sini ada 3. Yang pertama itu anggaran biaya yang terbagi menjadi 2, yaitu anggaran yang menyangkut pengeluaran terukur dalam pusat tanggung jawab di mana pengeluaran dapat diukur, dan anggaran yang menyangkut pengeluaran diskresioner di pusat tanggung jawab di mana pengeluaran tidak dapat diukur. Anggaran biaya terukur mempunyai karakteristik yaitu anggaran ini dirancang untuk mengukur efisiensi dan manajer operasional memikul tanggung jawab penuh atas tercapainya sasaran yang dianggarkan karena kebanyakan bentuk kerja berada di bawah kendalinya. Dalam kelompok anggaran biaya ini dapat dipilah-pilah menjadi 3, yaitu anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran overhead. Yang selanjutnya yaitu anggaran pendapatan. Anggaran pendapatan terdiri atas proyeksi penjualan dalam unit dikalikan dengan harga jual yang diharapkan. Di antara semua elemen dari anggaran laba, anggaran pendapatan adalah anggaran yang paling penting karena anggaran ini merupakan elemen yang mengandung ketidakpastian paling besar. Anggaran pendapatan mempunyai karakteristik sebagai berikut, yaitu anggaran ini dirancang untuk efektivitas pemasaran dan manajer pemasaran tidak dapat dituntut untuk sepenuhnya bertanggung jawab atas pencapaian sasaran yang dianggarkan seperti halnya dengan anggaran biaya. Yaitu ada anggaran laba. Anggaran laba merupakan rencana laba tahunan. Anggaran ini terdiri dari seperangkat proyeksi ikhtisar keuangan untuk tahun mendatang dengan jadwal pendukung yang berkaitan. Anggaran laba mempunyai kegunaan yaitu yang pertama untuk keseluruhan perusahaan dan untuk pusat laba secara individual. Anggaran ini digunakan yaitu untuk yang pertama untuk alokasi sumber daya, yang kedua untuk merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perusahaan atau divisi, yang ketiga sebagai alat pengecek akhir tentang kememadaian, dan keempat untuk membagi tanggung jawab kepada semua manajer untuk kerja keuangan perusahaan atau divisi. Yang kedua, kegunaan kedua yaitu anggaran laba divisi digunakan untuk manajemen kontak, yaitu untuk mereview untuk kerja keuangan perusahaan lokal yang diharapkan untuk tahun mendatang dan untuk mengambil tindakan tertentu bila kerja tersebut tidak memuaskan. Kedua, untuk merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perusahaan. Yang ketiga, untuk berperan serta dalam perencanaan divisi dan untuk ikut mengendalikan setidaknya sebagai divisi. Selanjutnya itu ada tahap-tahap penyusunan anggaran. Di sini ada 5. Yang pertama yaitu dari organisasi, yaitu departemen dan komite anggaran. Departemen anggaran biasanya melapor ke kontroler dan kontroler korporat menangani arus informasi dari sistem pengendalian manajemen.
Komite anggaran terdiri dari anggota-anggota manajemen senior seperti Chief Executive Officer atau CEO, Chief Operating Officer atau COO, dan Chief Financial Officer atau CFO. Kemudian komite tersebut meninjau dan menyetujui atau menyesuaikan masing-masing anggaran. Yang selanjutnya itu penerbitan pedoman. Langkah pertama dalam proses penyusunan anggaran adalah mengembangkan pedoman yang mengatur penyusunan anggaran untuk disebarkan ke semua manajer. Pedoman ini dinyatakan secara implisit dalam rencana strategis dan dimodifikasi sesuai dengan perkembangan yang telah terjadi semenjak disetujui, khususnya kinerja perusahaan sampai tanggal tersebut dan prediksi terakhir. Yang ketiga yaitu usulan awal anggaran. Menggunakan pedoman tersebut, manajemen pusat tanggung jawab dibantu dengan stafnya mengembangkan permintaan anggaran. Karena sebagian besar pusat tanggung jawab akan memulai tahun anggaran dengan fasilitas, karyawan, dan sumber daya lain yang sama seperti yang mereka miliki saat ini. Maka anggaran ini didasarkan pada tingkatan yang ada, yang kemudian dimodifikasi sesuai dengan pedoman. Yang keempat yaitu negosiasi. Pembuatan anggaran mendiskusikan usulan anggaran dengan atasannya. Ini merupakan inti proses tersebut. Alasan cenderung untuk menilai validitas dari tiap penyesuaian. Dan yang terakhir itu tinjauan dan persetujuan. Usulan anggaran diajukan melalui beberapa tingkatan yang berjenjang dalam organisasi. Ketika usulan tersebut mencapai puncak dari unit bisnis, analisis mengumpulkan potongan-potongan tersebut bersama-sama dan memeriksa totalnya. Sebagian analisis mempelajari konsistensi, misalnya apakah anggaran produksi konsisten dengan rencana volume penjualan. Persetujuan terakhir direkomendasikan oleh komite anggaran kepada CEO. CEO juga menyerahkan anggaran yang telah disetujui dengan Dewan Direksi untuk disahkan. Hal ini terjadi pada bulan Desember, tepat sebelum awal tahun anggaran. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya atas partisipasinya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya, saya Faisal dari kelompok 3. Hal-hal apa saja yang dapat mengakibatkan anggaran akan mengalami kegagalan? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Faisal yang sudah bertanya. Kami akan mendiskusikan terlebih dahulu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Faisal. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan dalam perencanaan anggaran. Yang pertama itu ketidakteraturan dalam perkiraan pendapatan dan pengeluaran. Nah, jika perkiraan pendapatan dan pengeluaran tidak akurat, maka anggaran yang disusun mungkin tidak realistis. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam mengalokasikan sumber daya dengan tepat dan menghasilkan defisit atau kelebihan anggaran. Yang kedua, perubahan kebijakan atau kondisi ekonomi, di mana jika terjadi perubahan kebijakan pemerintah atau kondisi ekonomi yang tidak terduga, perencanaan anggaran yang sudah disusun sebelumnya mungkin menjadi tidak relevan atau tidak berlaku lagi. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara anggaran yang direncanakan dan situasi aktual. Yang ketiga, kurangnya partisipasi dan komunikasi. Jika proses perencanaan anggaran tidak melibatkan semua pihak yang terlibat secara langsung, seperti manajemen, departemen terkait, dan staf yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran, maka keputusan yang diambil mungkin tidak mempertimbangkan semua aspek yang relevan. Kurangnya komunikasi antara para pemangku kepentingan juga dapat mengakibatkan kesalahpahaman
dan ketidakcocokan antara kebutuhan dan alokasi anggaran. Keempat, kurangnya pemantauan dan pengawasan. Perencanaan anggaran yang baik harus didukung oleh sistem pemantauan dan pengawasan yang efektif. Jika tidak ada mekanisme yang memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala, maka tidak akan ada pemahaman yang jelas tentang sejauh mana anggaran dijalankan sesuai rencana. Hal ini dapat menyebabkan pemborosan, penyalahgunaan anggaran, atau pengabaian terhadap prioritas yang ditetapkan dalam perencanaan. Kelima, ketidakpastian dan perubahan kebutuhan. Ketidakpastian mengenai kebutuhan, pendapat atau perubahan situasi dapat membuat perencanaan anggaran sulit dilakukan. Dan ini sejalan tadi yang sudah kami sampaikan itu tentang perampokan. Perlu ada itu perampokan. Yang keenam, kurangnya pengalokasian yang tepat. Jika sumber daya dialokasikan dengan cara yang tidak efisien atau tidak tepat, maka hasil perencanaan anggaran tidak akan optimal. Misalnya jika terlalu banyak sumber daya dialokasikan untuk satu kegiatan, sementara kegiatan ini kekurangan sumber daya. Perencanaan anggaran yang berhasil membutuhkan analisis yang cermat, keterlibatan semua pihak yang terkait, pemantauan yang ketat, dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Oke, itu jawabannya. Terima kasih atas jawabannya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah terlibat aktif dan tadi sedikit diskusi tentang anggaran yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang jelas dan kurang dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.